Jadi Rindi mau minta maaf, sekali lagi Rindi mau ngucapin terima kasih buat seluruh masyarakat Indonesia, terkhususnya Provinsi Gorontalo yang udah mendukung Rindi dan mensupport Rindi juga. Mendoakan Rindi sangat berterima kasih, khususnya buat Pemda Bone Bolango, MSG, untuk orang-orang terdekat juga Rindi mengucapkan terima kasih banyak. Karena kalian telah mendukung dan mensupport Rindi dari Rindi awal top 70 sampai sekarang telah tereliminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang kembali Rindi. Ini kali kedua Rindi datang ke sini ya. Yang kedua sebelumnya waktu mau berangkat ya. Iya, sekarang pas baru nyampe ya 2 hari kemudian langsung diundang ke sini. Ya, selamat dulu Rindi. Walaupun Rindi itu sampai 14 besar ya. Iya. 14 besar itu sudah sangat luar biasa buat ya Rindi sudah menepati janji mempersembahkan yang terbaik untuk Gorontalo. Benar. Dan alhamdulillah ya tetap harus disyukuri. Mau sampai ke posisi keberapa tetap harus disyukuri. Iya. Ya, kira-kira Rindi bisa berbagi pengalaman ini selama mengikuti ya Liga Dangdut Indonesia. Selama berapa bulannya? 3 bulan. 3 bulan, ya. Selama 3 bulan. Jadi karena Rindi kan baru pertama ke Jakarta tuh. Jadi mungkin kayak merasa berbeda kan, sebelumnya belum pernah ke Jakarta. Mungkin yang beda itu karena di asrama itu ada punya teman-teman baru, beda provinsi. Dan pokoknya kalau selama di asrama itu kalau ada latihan, main sama teman-teman, ikut syuting. Ya. Jadi latihannya tiap hari? Tidak setiap hari juga. Mungkin karena kita udah punya handphone masing-masing, jadi latihan dulu, habis itu hasil latihannya itu dikirim lewat WhatsApp. Jadi kita dengar-dengar latihan. Oh, jadi latihannya sendiri, secara mandiri, tidak sebelum kita latihannya ada coach juga. Jadi kalau di latihan itu kan direkam itu kan. Habis rekam itu kita mungkin habis bernyanyi itu, habis latihan di komen dulu kayak misalkan kamu udah bagus tapi gini. Habis itu kalau semuanya udah habis latihan, misalkan Rindi grup 1, jadi di grup 1 itu misalkan ada 5 orang, jadi kita berlima itu latihan satu grup. Latihan. Gitu. Jadi kalau misalkan Rindi udah selesai latihan, nunggu teman-teman lain dulu baru bisa pulang di asrama gitu. Iya. Satu asrama berapa orang? Kalau pertama itu semuanya di satu asrama itu 70 duta itu 70 semuanya. Duta di situ. Iya. Gimana rasanya Rindi? Sekarang Rindi ini sudah jadi artis. Alhamdulillah, insyaallah. Iya, gimana rasanya sudah ya artinya begini, Rindi itu sudah banyak penggemar, banyak fans ya. Karena di podcast saya saja orang komen itu dari Arab Saudi, ada dari Kalimantan, dari Jawa Timur, dari mana-mana. Artinya yang pendukung Rindi ini bukan hanya di Gorontalo tapi dari luar. Malah dari Arab itu dia tanya, gimana caranya kirim SMS gitu. Iya, bagaimana setelah ada apa yang berubah setelah sebelum dan sesudah ya, sebelum Rindi masuk di Lida, kemudian sesudah itu? Mungkin yang berubah itu karena Rindi kan orangnya itu kan masih dibilang masih kecil kan, jadi kayak lebih pecicilan gitu. Kalau di asrama itu Rindi yang paling pecicilan. Oh gitu ya. Jadi kalau misalkan Rindi pecicilannya itu terlalu berlebihan, mungkin kakak asrama atau kakak-kakak peserta lainnya negur gitu. Rindi, nanti kamu kalau misalkan ada produser atau apa, kamu jangan gitu ya gitu. Oh iya Kak, baik, mungkin gitu. Oh, jadi ada yang selalu mengingatkan. Iya kan, kayak waktu veteran itu kan Rindi kan langsung bilang bisa nggak panggil tayang? Mungkin itu kalau sampai dibilang pecicilan itu ya. Iya mungkin. Iya, bagaimana rasanya waktu ketemu veteran? Kan kalau yang saya lihat itu ya, saya nonton itu jadi Rindi tidak mengetahui kalau tiba-tiba ada veteran di situ. Memang sama sekali tidak tahu. Tidak sama sekali. Karena kan abis tampil itu dikomentar dulu sama juri. Habis itu ngobrol-ngobrol tentang si veteran. Kebetulan juga ada ayahnya si veteran kan. Jadi foto-foto yang diedit itu? Iya, itu diedit.
Jadi Rindy yang edit. ya. Terus Karena saking ngefansnya sama Betran, jadi Rindy edit fotonya gitu. Tapi alhamdulillah udah ketemu juga, udah foto bareng sama dia. duet bareng. Udah duet juga. Iya, tapi kan lagu yang dibawakan itu kan lagunya Betran. Iya, lagunya Iya. Betran. Rindy memang hafal lagunya. Hafal Sahabat Kecil. Oh, iya. Itu sampai bisa, maksudnya begini, Rindy kan mengedit foto itu sampai ke panitia itu bagaimana? Ke pihak apa ya? Jadi kan Indosiar. kok aku tuh fans kan kalau kita misalkan ditanya, Rindy emang kamu selain apa sih namanya itu idola kamu mengidolakan Rara, kamu idolanya siapa lagi? Aku ada idola tapi bukan bukan penyanyi dangdut tapi penyanyi pop. Emang siapa? Si Betran, anaknya ayah Ruben Onsu. Oh, kamu ngefans banget ya sama dia? Ya, seandainya kamu ketemu sama dia gimana? Ya pasti senang lah gitu. Iya. Enggak, maksudnya foto yang diedit itu kenapa bisa sampai ke mereka? Oh, kalau Diposting di Instagram atau? Enggak, aku enggak posting di Instagram kan. Pas waktu itu HP aku kan dilihat-lihat juga sama ini kan. Aku bareng sama kakak-kakak peserta. Oh, iya. Jadi dilihat, oh kamu bisa edit-edit ya? Iya bisa. Kamu editnya gimana? Ya pakai ini terus gitu kan. Di situ Rindy kasih lihat fotonya, wah bagus banget, kamu emang ngefans banget ya sama Betran. Iya, ngefans banget. Iya, jadi itu bocor ya ke pihak panitia. Kemudian di Betran didatangkan. Alhamdulillah. Tapi selama Rindy di sana orang tua tidak diajak ke sana. Biasanya kan seperti itu. Iya, tidak diajak. Mungkin nanti berapa besar ya? Mungkin 5 besar atau mungkin. Tapi orang tua yang lain juga tidak ada kok. Tapi memang yang mendatangkan itu pihak panitia atau keluarga sendiri yang mau datang? Oh, itu dari pihak panitia. Kenapa Rindy tidak didatangkan orang tuanya? Ya nggak tahu juga sih, karena mungkin Rindy kayak orangnya lebih ke yang kayak tadi yang Rindy bilang kayak kecicilan gitu. Jadi mungkin sesuai apa sih namanya itu kayak kan lebih ceria-ceria mungkin. Lebih ceria jadi mungkin. tidak. Jadi kalau ada orang tua itu lebih ke sedih-sedihnya gitu. Iya, ya tapi kan pernah juga diperlihatkan ya orang tuanya rumahnya Rindy. Itu di top-top awal. Oh, itu yang masih top-top awal. Pernah diperlihatkan. Kemudian dengan kan setiap tampil itu kan dukungan SMS-nya Rindy itu kan banyak ya. Sampai Rindy walaupun sebenarnya kalau dilihat ya penampilan Rindy ini kan bagus. Tapi karena harus didukung oleh SMS, harus mengirim SMS yang sebanyak-banyaknya, jadi itu pun harus dilakukan. Karena sebagus apapun penampilannya, kalau SMS-nya kurang, dukungan SMS-nya kurang, pasti kurang. Pasti tidak akan lolos. Nah, bagaimana Rindy ketika dukungan SMS-nya sudah mulai turun begitu? Ya, waktu Rindy tersenggol. Iya, istilahnya tersenggol. Iya, ada Kalimantan sama Nusa Tenggara Barat sama Maluku Utara gitu. Jadi perbedaan antara masyarakatnya itu kan berbeda. Kalau mungkin di Gorontalo mungkin cuma 1 juta ya. 1 juta mungkin. Jadi ya jumlah penduduknya. Jadi berbeda dengan yang Maluku, lain. yang lainnya mungkin itu juga. Tapi Rindy sangat bersyukur, sangat berterima kasih buat seluruh masyarakat Gorontalo karena sudah mendukung dan mensupport Rindy sampai sekarang. Iya, jadi sebenarnya yang mensupport Rindy ini bukan hanya Gorontalo, tapi dari luar juga. Iya, cuman memang ya, harus maksimal atau tidak pernah memberikan masukan ke pihak penyelenggara acaranya. Kenapa sih harus dukungan SMS atau minimal begini, dukungan SMS itu nanti sajalah di 5 besar begitu. Itu memang sudah dari akademi sampai sekarang Liga Dangdut itu harus dilihat dari polling SMS juga. Iya, itu kan sebenarnya merugikan juga sih. Kalau menurut saya itu merugikan. Nah, selama Rindy di sana bagaimana? Selain latihan apa saja yang dibikin di sana? Latihan koreo juga ada, koreo sama apa ya? Mungkin syuting untuk keseharian kita di asrama. Main, kalau ada waktu main sama teman-teman itu main juga, tapi mainnya itu pakai waktu
Kita bisa main misalkan cuma 1 jam, nanti habis 1 jam selebihnya buat latihan. Nggak jalan-jalan kemana gitu? Nggak bisa jalan-jalan karena lagi. Jadi selama 3 bulan itu di asrama terus. Iya. Gimana rasanya ketemu para juri di situ? Ada Inul ya, Inul, Soima, iya, Nasar sama Eja, Hildan, sama kalau fashion guru itu ada Ayosep. Yang paling galak itu siapa? Yang kritikannya apa, pedas-pedas? Sebenarnya sih nggak ada yang galak. Jadi karena menurut Indi itu kalau misalkan apa sih namanya itu, nggak ada yang galak juga. Cuman kayak misalkan kita penampilannya agak kurang bagus, kurang maksimal, mungkin cuma diberikan kritikan atau saran supaya kita selanjutnya itu bisa menampilkan yang terbaik lagi. Mungkin itu Mae Soima. Oh, iya. Ini Rindi kan sebelum ke Liga Dangdut Indonesia itu sudah punya album? Atau sering nyanyi? Saya lihat itu di sering nyanyi sambil itu apa sih namanya? Cover-cover lagu gitu. Iya, tapi belum punya album. Belum. Iya. Tapi apa berarti Rindi punya channel YouTube sendiri? Untuk saat ini belum ada, tapi insya Allah Rindi insya Allah bakal bikin channel YouTube sendiri insya Allah. Ya. Apa rencana Rindi setelah ini? Setelah ini sebenarnya itu Rindi pengen jadi apa ya, kayak pemain sinetron, tapi tapi kayak gimana ya, tapi insya Allah berusaha dulu. Gitu. Tapi belum ada yang melirik produser atau apa begitu yang. Untuk selanjutnya sih mungkin Rindi lebih fokus ke pendidikan dulu sambil apa sih namanya, bernyanyi juga. Iya, Rindi kan penyanyi lidah. Tapi kok maunya jadi pemain sinetron itu? Apa namanya? Nyambungnya di mana itu? Emang karena dari dulu itu sebenarnya kayak lihat-lihat itu kan pemain sinetron suka nangis, suka jahat tuh. Ih, kok bisa kayak gitu ya? Aku juga pengen coba, aku juga pengen jadi seperti itu gitu, sambil apa sih namanya? Penyanyi, bisa acting juga gitu. Oh, jadi ini ya, apa namanya ya? Kalau kayak gitu menyanyi sambil apa ya? Lupa juga. Iya, jadi begitu kayak apa namanya, bukan hanya acting semata tetapi ada menyanyi begitu. Bagaimana orang tua waktu Rindi tampil di sana? Berapa kali ya tampil? 7 kali tampil. Orang tua bagaimana? Orang tua ya tentu sangat bangga juga. Alhamdulillah sangat mensupport, sangat mendukung Rindi dari awal sampai sekarang. Dan yang bikin Rindi tidak menangis saat tersenggol itu adalah melihat ekspresi kedua orang tua di TV itu. Oh, jadi diperlihatkan kan orang tua. Jadi pas kita ketemu kan. Ekspresinya kayak gimana? Nggak sedih sih, kayak cuman lebih senyum-senyum gitu. Kayak udah ikhlas. Mungkin rezeki Rindi cuma sampai di sini. Ya, mungkin dengan mereka sudah sangat bersyukur dengan capaian Rindi yang karena dengan umur Rindi yang masih 15 tahun ini juga. Tapi kan meskipun umurnya masih sangat belia, tapi tidak menghalangi Rindi untuk lebih berprestasi lagi. Iya, bukan alasan untuk saya masih terlalu kecil. Walaupun tadi Rindi bilang masih fokus ke pendidikan. Rindi masih SMP kan? Masih SMP, ini mau naik SMA. Oh, sudah selesai ujian? Sudah selesai. Ya, ujiannya di mana kan? Rindi online? Iya, online. Kan sekarang nggak bisa sekolah tatap muka. Jadi ujiannya online. Ini SMA rencananya mau di mana? Kalau untuk SMA sih masih pikir-pikir dulu sambil nanya orang tua kalau bagusnya Rindi itu sekolah di mana. Nggak ada niat ini sekolah apa namanya vokal misalnya atau itu juga di sini ada kan? Ini siapa ya, Arthur Galuanta ya? Tapi itu bukan ya? Rindi juga nggak tahu. Iya, coba dilihat-lihat untuk sekolah vokal. Dan juga sekolah di apa sih namanya itu yang ada actingan gitu loh. Oh, jadi tetap jadi suka memang juga, Rindi sangat suka, jadi sangat pingin jadi. Kenapa tidak ngomong saja sama orang-orang di sana kan, mumpung lagi di sana dengan orang Indosiar kan?
Iya. Waduh, ini bagaimana Rindi ketemu teman-teman di sini setelah pulang? Alhamdulillah kayak sangat wah Rindi kamu sekarang udah jadi artis gitu. Tapi Rindi tuh kayak nggak pernah, masa sih aku artis gitu. Pas Rindi pulang dari Jakarta itu banyak orang yang menyambut Rindi juga. Jadi banyak yang menyambut di bandara. Banyak. Ya. Ini kan besok ada penyambutan lagi ya dari Pemda ya. Pasti penyambutannya besar ya. Iya. Seberapa besar peran Pemda dalam mendukung Rindi kemarin? Pemda Bone Bolango ya, terutama ya. Besar, terutama pokoknya Rindi sebelum tampil atau pembagian grup itu kan harus udah menerima apa itu namanya? Udah ngirim SMS. Jadi kayak mereka itu kayak ayo dukung Rindi gitu di status-status. Iya, saya lihat Pak Hamim itu sangat intens untuk jadi bukan hanya Pak Hamim, Pak El Nino juga, dan saya juga pernah membagikan status mereka, status Pak El Nino, karena sebagai bentuk dukungan ke Rindi ya. Karena memang sih kalau saya lihat apa ya, sudah seperti ada unsur bisnisnya lah. Karena ketika kita SMS kan ada muncul sekali SMS 440.000 untuk 200 SMS. Tapi sekarang itu ada yang lucunya juga loh, kayak yang biasa SMS Rindi itu kan. Jadi semalam itu ada yang status di FB juga. Dia ngirim tuh SMS Lidah Rindi. Tapi dibalas balik katanya, maaf peserta sudah tereliminasi. Katanya dia belum move on. Iya, belum move on. Jadi belum move on. Dia tahu sudah tersenggol. Dia tahu, tapi dia nyoba lagi Lidah Rindi. Jadi dibalaskan itu di SMS-nya, maaf peserta sudah tereliminasi. Itu teman ya? Iya. Di sini. Banyak juga yang nggak terima, tapi ya harus ikhlas juga sih, karena ini kompetisi. Iya, memang sih kompetisi, tapi tergantung dukungan SMS, tergantung polling. Dan memang Rindi tidak kecewa sama sekali dengan hasil yang seperti itu. Kalau kecewa sih nggak ada, cuman kayak lebih apa sih namanya itu? Ya Allah, ini tuh kesempatan cuma satu kali gitu. Jadi nggak tahu kalau misalkan lagi gimana. Tapi kan pas Rindi tampil itu sempat lupa lirik. Jadi Rindi itu yang bikin Rindi kayak, ya Allah pasti pendukung aku kecewa. Jadi aku kalau misalkan kayak Rindi tuh udah ngerasa, misalkan malam ini aku tereliminasi, jangan sampai aku nangis gitu. Biar pendukung nggak tambah kecewa. Tapi Rindi sudah ada feeling untuk bahwa ini akan tereliminasi. Gitu. Kalau itu sih ya nggak ada, cuman karena ini kan ada melakukan kesalahan besar, itu disebut juga kesalahan besar karena lupa lirik. Kan sebelum tampil sebelumnya itu tidak pernah lupa lirik. Iya, tidak pernah. Tapi ada yang bilang begini, Rindi itu sampai lupa lirik karena dukungan SMS-nya sudah mulai turun, jadi Rindi tidak fokus lagi. Kalau untuk dukungan SMS kan dibilang sudah mulai turun, karena dari awal emang SMS Rindi juga kayak di posisi ketiga, posisi kedua gitu. Jadi tidak terlalu di bawah gitu. Masih standar. Jadi Rindi tidak menyangka bisa turun ke posisi keempat. Tidak sama sekali. Nah, itu karena Rindi terlalu percaya diri dengan nah, itu sampai lupa lirik. Kenapa? Memang lagunya memang tidak dihafal sama sekali. Kalau dibilang nggak hafal sih, Rindi hafal lagunya. Karena udah latihan-latihan juga sebelum tampil itu misalkan dari teman-teman lainnya kan tampil di grup 1. Jadi itu kita udah mulai latihan-latihan di kamar, udah mulai hafal-hafal lagunya. Istilahnya ya lagu itu udah di luar kepala, tapi nggak tahu tiba-tiba kenapa pas tampil itu Rindi tahu tapi kayak gimana ya, udah nggak bisa lagi sebut liriknya itu loh gitu. Jadi tiba-tiba lupa kan itu lagunya akan putihnya cinta itu mana ya gitu. Kok aku lupa sih gitu. Jadi harus diakalin itu kalau lupa lirik begitu. Di situ Rindi merasa bahwa ini pasti akan tersenggol ini. Sebelumnya Rindi tidak sampai mungkin aku akan tersenggol gitu, tidak sama sekali. Jadi karena saya kan masih posisi kedua, mungkin posisi kedua, turun ke posisi 3. SMS-nya turun itu langsung ke dari kedua langsung ke posisi terakhir. Wah, udahlah ikhlas aja, mungkin
rezekinya cuma sampai di sini dan insya Allah rezeki aku di luar sana makin banyak. Tuh. Nah, setelah dari sana nih, setelah Rindi, orang kan sudah tahu Rindi Lida, ada tawaran-tawaran tidak? Kalau untuk saat ini, Rindi juga kan belum sempat buka-buka apa sih namanya itu Instagram, belum buka-buka. Jadi Rindi belum tahu juga. Iya, Instagramnya Rindi itu followernya 4.000 lebih, ya. Tapi, itu bukan akun Rindi, itu akun apa sih namanya? Akun iya, fake. Rindi Lida. Kalau itu akun fake yang fake. iya, yang akun asli itu, yang akun sesungguhnya itu kalau nggak salah udah 17.000. Nggak salah sih. Oh ya, yang apa? Namanya apa? Lida Rindi. Soalnya banyak akun fake gitu loh. Iya. Dari awal sebelum ikut apa sih namanya audisi aja udah ada akun-akun fake. Iya kan ini Lida Rindi kan? Iya. Malahan sebelum Rindi. Oh 17.000 pantasan. Makanya saya cari-cari. Oh iya. Oh jadi yang lain itu akun fake. Itu berarti Rindi memang sudah jadi orang top karena mulai ada akun-akun fake itu kan, dan orang kan justru mengikuti akun yang itu. Bayangkan akun fake aja sudah 4.000 lebih ya. Ini sekarang Rindi 17.000 berapa ya? 17.400 yang followersnya. Iya, ini berarti Rindi tidak, tapi postingannya kurang ya? Iya, postingan. Kenapa? Tidak senang sosial media Kalau atau? dibilang tidak senang ya senang-senang aja, tapi kayak Rindi itu kan akan mau posting sesuatu dilihat-lihat. Ini bisa dampaknya bisa baik atau lebih ke apa sih namanya, dipandang orang itu kayak nggak baik gitu loh. Nah, ini lagi orang kan sekarang lebih senang TikTok. Iya. Tapi katanya Rindi tidak suka TikTok juga. Suka. Oh, suka. Dan aku tuh lebih suka TikTok, sering TikTok gitu. Jadi kalau kayak di rumah gitu kan, kalau nggak ada kerjaan sama sekali ya TikTokan aja. Oh, gitu. Tapi sekarang udah dihapus sih karena kenapa? Kayak lebih ya udahlah nggak usah main TikTok dulu. Tapi kan TikTok ini kan bukan tidak hanya yang apa ya, banyak positifnya juga sih sebenarnya. Karena TikTok ini sekarang orang bukan hanya goyang-goyang semata, tapi memang banyak hal-hal positif yang orang justru lebih senang nonton lewat TikTok daripada yang lain-lain. Kenapa dihapus? Karena ini ya Allah, jujur aja ya, karena HP Rindi sekarang itu kan itu apa sih namanya, kayak penyimpanan Oh, full memory. Ya, memorinya full. Jadi kayak udah nggak bisa lagi main TikTok, HP Rindi itu langsung nge-lag gitu. Jadi dihapus aja dulu. Harus ganti handphone. Ini kan, tapi kalau dari apa? Waktu Rindi pulang nih, ketemu orang tua, gimana tanggapan orang tua? Kalau orang tua sih sambutannya seperti apa? Iya, karena pas Rindi sampai dari Jakarta itu orang tua juga udah menunggu Rindi di bandara. Jadi pas sampai itu langsung salaman sama orang tua. Dan kalau untuk kedepannya sih lebih dikasih ke Rindi aja. Karena orang tua itu tidak mau apa sih namanya, kayak mengatur Rindi gitu loh. Takutnya Rindi kayak nggak suka gitu. Nggak suka diatur. Yang penting bisa membuat Rindi itu apa ya namanya, dampaknya itu lebih baik, tidak melakukan hal-hal yang buruk. Iya, itu kan biasanya kalau orang selesai ikut kompetisi kayak gitu kan, masih sering dihubungi atau tidak, nanti misalnya ada tidak ada kontrak atau apa begitu dari sana? Kalau itu sih Rindi juga belum tahu. Biasanya kan begitu ya? Atau itu mungkin khusus untuk orang-orang yang peringkat 1 sampai berapa, sampai 3? Mungkin itu lebih ke 10 besar sih. Oh, 10 besar. Oh iya, Rindi kan 14 ya. Kalau Wiranti dulu berapa sampai? Rindi berapa ya? Kalau 24. Berarti Rindi lebih ini ya, apa namanya, lebih banyak tampilnya. Tapi Kak Wiranti juga itu bagus. Iya. Jadi ini apa namanya, Wiranti, Rindi itu kan potensi dari Gorontalo yang memang aset-aset yang harus apa ya, harus dijaga, harus lebih
tinggal dipoles aja ini, Rindi sudah jadi orang. Insya Allah. Cuma kan memang harus ada pilihan antara sekolah dengan karir. Karena dengan usia yang masih sangat belia, masih 15 tahun kan? Rindi 15 tahun ya? 15 tahun. Di satu sisi Rindi memang harus sekolah kemudian ada tawaran-tawaran misalnya untuk nyanyi, ini tinggal ya inilah. Tapi sih insya Allah dua-duanya bisa dilakukan. Iya, kalau ada undangan-undangan ke Jakarta misalnya, tapi gimana? Kalau misalkan ada undangan-undangan di Jakarta ya insya Allah sih ada juga yang mau ngundang. Ada ya, mereka sudah bilang begitu ya nanti. Belum kalau juga sih. Tapi karena kayak pendukung Rindi itu tidak kayak belum move on gitu loh, kayak yang Rindi bilang tadi. Tidak Rindi, maaf, duta Anda telah tereliminasi gitu. Belum move on. Iya, mungkin Rindi ingin menyampaikan apa lagi buat pendukung Rindi yang sudah mengirimkan SMS begitu. Jadi untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Provinsi Gorontalo, orang-orang terdekat di apa ya namanya? Di lingkungan. Iya, di lingkungan Rindi mau minta maaf kalau misalkan Rindi cuman sampai di top 16 ini, 14 ya, 16. Jadi Rindi mau minta maaf, sekali lagi Rindi mau ucapin terima kasih buat seluruh masyarakat Indonesia, terkhususnya Provinsi Gorontalo yang udah mendukung Rindi dan mensupport Rindi juga, mendoakan Rindi sangat berterima kasih, khususnya buat Pemda Bone Bolango, MSG, untuk orang-orang terdekat juga Rindi mengucapkan terima kasih banyak. Karena kalian telah mendukung dan mensupport Rindi dari Rindi awal top 70 sampai sekarang telah tereliminasi. Ya, tidak ada kekecewaan sedikit pun ya dengan tereliminasi karena sudah sampai ke Jakarta pun sudah sangat bersyukur ya, sudah bisa. Rindi lebih ke menjadikan pembelajaran aja buat kedepannya. Artinya Rindi sudah menunjukkan kemampuan Rindi untuk bisa tampil maksimal di depan para juri, kemudian ya seluruh ya semua menonton ya. Menonton seluruh masyarakat Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, di luar pun seluruh dunia lah. Iya. Oke deh. Jadi cita-cita Rindi ke depan selain ya penyanyi, pengen juga di main sinetron. Terus ya semoga Rindi bisa lulus sekolah ya. Iya. Lulus sekolah SMP dan akan melanjutkan ke jenjang SMA. Amin, insya Allah. Iya. Jadi sekali lagi selamat untuk Rindi yang telah mempersembahkan ya yang terbaik untuk Gorontalo. Rindi telah mempersembahkan yang terbaik, kemudian tampilnya bukan hanya orang Gorontalo yang senang melihat, tetapi semua dengan sangat objektif mereka menilai. Tapi sayangnya dukungan SMS yang sangat kurang. Iya. Kemudian keseharian Rindi sekarang apa? Kalau untuk sekarang sih lebih ke apa ya? Ada undangan-undangan kemana gitu? Kalau untuk sekarang sih belum ada, tapi karena Rindi mau insya Allah disambut dari Bone Bolango juga besok, jadi sekarang itu lebih ke banyak istirahat juga, latihan juga kan. Kalau jadi besok nyanyi lagi nih. Gitu. Itu tidak diciptakan lagu khusus untuk peserta begitu? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke deh. Ya, terima kasih Rindi. Semoga karirnya makin bagus. Cita-citanya ingin jadi pemain sinetron juga bisa tercapai. Kalau ada misalnya apa ya audisi untuk acting mungkin Rindi bisa ikut juga. Ya, mau Iya, ada nggak sekarang yang begitu audisi untuk? Kalau itu sih lebih banyak audisi ini untuk nyanyi ya. Kalau untuk peraktingan sih Rindi belum pernah, tapi ya tetap semangat. Iya, harus semangat dong. Oke deh Rindi, terima kasih banyak sudah datang lagi di sini. Insya Allah karirnya makin bagus, semua apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Ya, salam juga buat Pak Bupati ya nanti kalau besok. Iya, alhamdulillah
Bupati dan seluruh masyarakat Gorontalo sangat mendukung Rindi. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.